Oh dimarahin Pak. Di mana sih PH-nya? Lalu Berarti harus zoom gitu. iya harus buka kalian. Bentar, ini kita berempat mau tahu apa sih PH-nya? tetap. Nggak. Iya. Apa siapa? Telepon. Sampai muncrat. Keselip begini. Salah dalam keselip. Lu pakai G-string ya? Pakai G-string. Cemas celana masuk. Yo, kita kumpul lagi. Meja kopi jadi saksi, obrolan kosong tapi penuh arti. Jangan salah kaprah isi hati, generasi nubus tundang. Dulu pernah hype di jalan, sekarang rambut mulai tipis, tapi semangat ke depan zaman. Ngobrol bola musik, sampai politik negara, sambil ketawa lepas masalah lewat begitu aja. Obrolan kosong bapak-bapak, tapi makna tetap melekat. Dua dekade pertemanan, gak ada yang bisa pecah ikatan. Silaturahmi jalan terus, meski usia makin plus. Dari dulu sampai kini, respect gak pernah putus. Kisah lama diingat, dari pejo sampai warnet. Anak pun pernah tahu hype, kita masih sempat nyeret kaset. Dulu eksis di tongkrongan, sekarang sibuk cari nafkah. Tapi kalau udah kumpul semua beban ikut pasrah. Halo. Welcome back, kita di sini bapak-bapak yang masih kece-kece, nggak mau ngaku bapak-bapak walaupun udah umur segini. Jangan. Kembali lagi di channel bapak-bapak kreatif dalam podcast obrolan kosong bapak-bapak. Yes. Ada yang tegang guys. Perdana gengs, Jarang-jarang perdana geng. Biasanya letuk doang, sekarang mesti ngomong terus. Iya dong. Biasanya di sini kan. Lu kayak lurah ya. Asli deh. Petugas KPPS. Betul lah. Baik masyarakat, kita mau menghitung suara Terbanyak. ketua Enggak. KPU kita. Yes. Jadi kita mau nanya nih, kita berempat mau tahu nih temanya apa sih? Iya, hari ini episode kita apa? Kok di tengah masalahnya? Temanya, aduh gue juga gak tahu lagi kesalahan. Nih, berhubung dunia gonjang-ganjing perhiburan, ada teman kita yang filmnya baru masuk nominasi ajang film festival. Wih. Siapa tuh? Gary. Gak boleh gitu. Iskak Kivano. Iska Lu tahu spelling gua? Benar. Iskak Kivano. Iya kan? Support Iskak terus film Indonesia. Sama Which Atang is- Iskak ada. Lu artinya kan? Nonton episode kami yang waktu itu. Bajunya bagus banget sih. Iya loh. Oh kayak gaji lu habis cuma buat gini doang ya? Nggak, ntar dulu. Ini baju bagus banget. Ini negara apa ya? Belanda ya? Belanda. Apa siapa? Ini Trenggalek. FIFA parah banget. Gaji lu abis buat gitu doang. Emang gajian tuh? Ya Allah. Ya Allah. Ini bahas apa dulu? Udah jempol. Oh ya. On the track. Oke. Nih, kita kan mau bahas masalah Gaji dunia. Petang-petang OKB. Kosong. Apa Pak? Terusin. Nah, udah ya. Kan kita mau ngomong nih masalah gemerlapnya dunia hiburan. Bukan dong. Dugem. Bukan. Gemerlap. Salah lagi. Salah nih hostnya gimana sih? Directing. Oke guys, host saya ambil alih. Aku data dulu. Ya boleh. Jangan gitu dong. Enggak, kita harus ngenalin dia. Mengenai dunia acting, hiburan dan macam-macam. Entertain. Ya, entertain. Karena kita di episode sebelumnya kan kita bahas tentang casting. Betul sekali. Sekarang Kita nyemplung ke dalam lagi tuh. Nyemplung, kulep tuh. Oh, tolong. Angga deketan dikit mungkin ke mic. Nah, Kita bahas. grogi banget. banyak busi. Sekarang kita bahas ke dalamnya. Apa Kalau kita habis casting, habis itu ngapain, Pak?
Kalau habis casting. Base casting pulang. Nah kalau diterima, Request. Oh, request. Request. Jadi ada runutannya. Kalau lo boleh habis- ceritain. Yes, abis dipanggil casting, lo pasti kalau di consider lagi itu namanya request. Setelah request akan ada yang namanya kok layar sih di kepala gue? Screen Screen test. The screen test langsung nego harga. Keterima di situ, keterima, abis itu baru nego harga, abis itu proses reading, abis itu syuting. Panjang loh Ram. Kau mau jadi aktor panjang. makanya Panjang. gue tanya, satu guna screen test itu tesnya tertulis apa lisan? Lisan. Oh lisan. Karena depan kamera kan. Oke. Nggak ada tes psikologi gitu nggak ada? Enggak ada, kalau menurut yang bikin scene ada. Ada Pak, ada. Karena tadi di grup tiba-tiba ada yang gitu mental. Itu biasanya produser sama casting director begitu Pak. Ada Pak. Oh, tes mental. Tes mental. Siapa sih yang di grup? Nih. Oh yang katanya video lu jelek itu. Actingnya yang jelek katanya. Oh actingnya jelek. Oh parah banget loh. Gue lurusin. Gimana? Ntar, emang gitu Jay? Emang bener Ki. Oh. Jay, Siapa bentar dulu. Tanya dulu siapa yang acting jelek? Tanya dia. Siapa? Gak ada. Kan namanya orang lagi baru mau belajar. Oh. gue ya di. Ya tuh kan. Tuh kan, Jadi baper. Ya kan. Ya guys. Ayo host coba bangkitin lagi semangatnya. Semangat. Tetap ngitungin suara ini goblok. Nah, kalau tadi kan dari ceritanya aktor. Mm-mm. Nah, kan kalau sekarang juga lagi musimnya content creator. Ya. Nah, kalau content creator nih sebelah kita lagi bukan lagi ya, emang seorang content creator nih. Gue jelasin. Boleh. Jadi gimana ya? Gue bukan mencoba untuk jadi content creator, tapi dikarenakan zaman. Apa zaman? Sorry. Dikarenakan zaman dong. Akhir zaman. Bukan dikarenakan tuntutan zaman. Zaman Oh. sekarang ya kan. Dulu sama aku juga nyemplung kayak dia gitu deh. Dulu nyemplung sekarang udah andukan. Boleh juga. Boleh juga deh host ya. Boleh loh dia. Lucu Ki. Lucu loh. Kayak ganti aja deh yang botak. Iya. Nah, karena tuntutan zaman sekarang Gue perkembangan jadi sutradara. Ada berusaha nggak? Boleh jadi kru deh. Tuh kasihan tuh kasih kesempatan ngomong dong. nggak gue. Iya. Oke Bapak jangan marah-marah ya Nah, Bapak karena ya. tuntutan perkembangan zaman. Jadi mau tidak mau dikarenakan sekarang banyak maaf banget PH iklan tidak kayak dulu kita kan ya. Kita casting gitu PH film. Nah, sekarang itu banyak kesempatan bagi teman-teman di luar sana yang tidak kayak kita dulu casting gitu. Casting antri gitu kan, terus kata dibilang jelek diusir sama dia ya kan gitu. Oh sama Aldi diusirnya. Oh jelek kok gitu nggak masuk gitu kan ya Pak. Dulu Pak gak ngomong jelek ya. Enggak. Oh enggak. Dulu gak direkam. Kan iya maksudnya Itu udah tayang kok. Betul. ya. Ya enggak direkam ya. Iya kan. Nah maksud lo begitu dengan kurangnya PHP sekarang, jadi sekarang tuh orang-orang dengan adanya handphone, orang bisa jual dirinya sendiri. Dalam berkata bukan jual itu ya untuk Casting promosi. publik, casting Iya. publik. Iya. Ke sana. Nah, mau tidak mau harus nyemplung. Dikarenakan apa? Ya setidaknya karena banyak teman-teman di luar sana Pak ketika idealisnya di film tidak mau terjerumus ke dunia digital dengan gengsinya biasanya. Itu yang gue temuin di lapangan. Tapi mau tidak mau Kayak siapa sih? kayak Kifano. Enggak dia mau makanya dia kesini. Nggak, dia bukan nggak saling mau. bunuh-bunuh. Dia bukan nggak mau, lebih nggak laku. Kali kamu. Nah, gue ngikutin YouTube-nya YouTube lu kurang ya. Tapi Iya. Bapak Tapi film lu luar biasa. Banyak. Nominasi kan. Iya. Gila nonton film ini ya. Mungkin Itu rezeki sih. orang beda-beda Iya. tuh. Tapi cepet turun. Cepet turun. Makanya inilah media sosial ini ketika di sana Kurang berhasil. ini media di mana kita bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Apa Iya. jangan-jangan tuh jalur pintas lu untuk balik lagi ke dunia acting karena lu kan orang karena kan sekarang kalau yang gue lihat ya sebagai gue orang bukan yang acting, sekarang orang buat main film itu lebih mudah dari orang-orang yang apa selebgram yang lu bilang content creator, apa karena dia dilihat dari actingnya apa dilihat dari followernya sih sekarang? Itu dia nih. Jadi populer dulu baru ditarik jadi Put it on the table. Langsung aja lu taruh di meja. Taruh. Jadi ketika itu datang ke gua record. gua kan istilahnya siapa yang main nih untuk film gua atau gua bikin sinetron, siapa yang main sini lah, kok ini siapa
Gue bilang, ini siapa, ini selebgram Pak. Lah kok selebgram, actingnya gimana? Gue bilang, Pak followersnya banyak katanya. Wah followersnya banyak, actingnya? Ya kucing dalam karung katanya, lihat aja TikToknya. Gak apa-apa. Tapi itu enggak semuanya, enggak Iya, semuanya. iya. Kemarin-kemarin Nggak Pak. mengeneral ya. Enggak. Tapi kan gak sebutin nama. Iya maksud gue gini, gue kemarin-kemarin Enggak, kan gue dari segi lain ya. Iya lu dari pandangan kau segala ya. Gitu. Gue kan dari segi gue sekarang Iya. kemarin gue masih megang dunia pertelevisian baru 2 tahun kemarin kan. Ketika mereka selebgram pada masuk sana, yang akhirnya followers Pak yang ditentuin, bukan soal actingnya. Dan kesel gue. Makanya gue pengen nyemplung ke sini. Gimana sih dunia digital tuh? Gitu. Oh, tapi kan emang kalau misalnya sinetron itu memang butuh selebgram gitu-gitu supaya Naikin rating. Iya, naikin siap, rating. betul. Iya. Wah, gue ngerti lah. Sekarang gue udah mulai terima bahwa ini tuh bisnis, gitu kan. Kita emang dulu gue nggak terima. Waktu gue inget banget di 2000 berapa ya? 2016 atau 15 gitu. Masih Gua- SMA gue. Enggak dong, nggak usah ngayal. Bukan lu jadi dosen. Kok marah? Apa dia tuh gue inget banget pertama kali diminta Instagram gue apa, gitu Berapa kan. followers gitu. Terus gue nanya buat apa gitu kan. Iya ini karena untuk nentuin rating kamu di TV. Hah? Gue gitu. Oh ya, pas dilihat cek, oh kamu masih 2000 ya. Digituin gue. Nggak, jadi sekarang buat apa ada nominasi piala-piala kalau dilihat dari segi bisnis ya. Berarti kan namanya acting itu kan seni ya. Berarti nggak dinilai seninya lagi. Nah, Yang dinilai, makanya dia punya pandangan lain Pak. Iya. Tadi dia menjawab nih. oh boleh. Oh iya apa-apa. Maksudnya gue bukan kenapa tadi dibilang itu followers itu rating ke bisnis. Sama balik aja kan pebisnis ini kan dia ngeluarin modal kan. Gitu. Jadi kalau misalnya modal balik nih ke seni nih. Seninya maksudnya ya lu jago actingnya gitu. Tapi di saat gue spend money terus tiba-tiba drop atau misalnya sponsor nggak masuk. Nah gue nggak bisa bikin produksi berikutnya lagi. Jadi mungkin nggak tahu ya. Kalau gue lihat mungkin itu nggak semuanya misalnya maaf ya misalnya selebgram yang dipakai pemain enggak. Pasti itu ada beberapa yang pemainnya juga misalnya ada yang udah Peran utamanya udah punya actingnya nama tuh ya. bagus misalnya istilahnya di dunia seninya tuh perannya oke gitu ya. Yang kedua mungkin yang naikin sih followersnya atau pemikatnya banyak lah sehingga ya bisa sama-sama. Nah Balance, kalau zaman dulu balance. sebelum ada TikTok, Instagram, gimana cara menilai Dia datang Pak. pemain? Dia datang, kita undang misalnya ke manajer atau apa. Kita mau buat ini butuh karakter kayak gini-gini. Nanti manajernya itu dia lihat anak-anaknya kan. Iya. Datang ke PH, casting kita. Itu Nah, nanti- cocokan ya. Nah itu nanti castingnya ya file yang ntar kita pilih sama si orang Ya, maksud gua- director gitu-gitu. Tadi kan lu bilang bisnis berbaik modal segala macam. Betul. Dulu kan nggak ada nih yang namanya selebgram, konten kreator apa. Betul. Sebelum Bisa-bisa aja, 2012 lah ya. Bisa bisa aja balik modal kan? Bisa. Bisa. Nah, gini, balik modalnya kalau misalnya tiba-tiba lu ada kesempatan untuk bisa nambah lagi, ngerti gak sih? Istilahnya apa ya? Ngedongkrak ya, ngedongkrak. Iya, istilahnya untungnya banyak lah, gitu Cara lah bahasanya singkatnya ya, lah. cara Ngerti singkat. nggak? Raldi, Hadir. Gimana tuh? jangan yang berlebihan. Ya. Oh Kalau betul. yang cukup aja lah. Oh iya, cuman kan maksudnya gue di sini generalnya kan gue di posisi yang lain nih Dia dari yang produser, tadi Pak. ini gitu. Maksudnya nggak bisa disalahin si yang produce yang orang-orang Iya. yang ini. Makanya gitu. kenapa gue bilang gue bisa udah mulai nerima nih. Iya. Iya. Tapi kalau mau bantu job lo ya, Iya. ini untuk teman-teman yang lagi nonton gitu. Dulu tuh supaya kan lu bilang pertanyaannya menarik, nggak ada selebgram, nggak ada apa. Iya. Mereka tuh pakai cara yang namanya satu pakai pemusik, Tuh. dua terkenal itu tuh siapa yang paling terkenal di media, Oke. siapa yang selalu disorot sama publik gitu kan, Iya. siapa yang sering masuk ke majalah-majalah. Tapi yang paling utama adalah ini yang paling menurut gue agak gitu, siapa yang paling ganteng dan cantik. Oke. Oh makanya lu kena dapat mulu sih. Apanya? Jadi mungkin itu jawabannya mungkin Ram. Maksudnya pas ganteng dan cantik kan yang ini. Iya, karena itu daya tarik. Penonton. Penonton. Ya, makanya maksud gue, ini gue ngabarin dia. Sudah. Sabar. Nggak, ini kayaknya agak, sorry, bukan agak melenceng ya. Agak ketarik ya? Iya, menarik. benang merahnya. Saya agak ketarik. Sebenarnya mau Tunggu sebelah. yang mau gua tahu itu apa yang mau kita bahas sebenarnya gini. Kemarin kan kita bahas casting, habis casting dapet menurut kacamata gue ya. Turun Suara. Oke.
nggak perlu lagi mahal bos. Asik. Settingan baru. Vicky, Terima kasih produser. teman kita satu Vicky lagi ini meeting sama investor dari Dubai. Amin. Sama Pak Sam juga ya. Iya. Bang Jo. Bang Jo. Siapa tuh next balik pakai lagi. studio gitu ya. Maksud gue, oke, udah casting nih kan. Nah, gue tuh pengen tahu peran gimana sih mendalamin peran atau apa kan lu kan sekarang kan Bentar. Itu ada banyak loh. Kau nyebut itu di film, FTV. di film dulu, ini film. Oh, film. Pokoknya, Film. kalau Oke. kan kita ada perfilman, film sinetron segala macam. Kalau kan konten creator. kreator. Di iklan pun itu ngaruh loh. Oh, different ya. Beda lagi di iklan juga. Iya, makanya Mungkin maksud gua, satu-satu kita bahas ya. kalau karena ini ada acting atau segala macam, kita membahasnya ke film aja. Film. Oke. Film. Maksud gua, iya membagi ketemu. Oh nih karakternya cocoknya seperti. Maksud gua gimana cara mengenal? Lu kan sekarang kan dosen ya, dosen juga kan? Lagi enggak. Enggak. Tapi maksud gua, lu udah memperdalam untuk mengajar lah ya, mengajar acting segala macam. Apa sih yang perlu dipelajarin buat Kita nih. kita ini? Oh maksudnya lu mau belajar gratis nih dari gua? Udah gratis. kan kayak LLM. Loh kan yang gratis di dunia ini. Sorry. Kan dikasih pancingan Sorry, dulu. gua nyusul. Oh, ya benar. Sorry, gua nyusul Vicky ke Dubai ya. kan dikasih pancingan dulu dikit-dikit. Kalau mau join bayar Oh, gitu. iya. Oh iya benar. Ikuti kelas saya kayak seperti konten creator sekarang Ya. gitu kan. Kasih kontennya Makanya, apa, ujung-ujungnya ikuti kelas saya Ya. gitu. Jangan Benar. yang lu bilang jangan emotional Blackmail, beda itu bukan emotional blackmail, itu straight to the Bukan. point namanya. Nah, Salah. maksud gue caranya kayak gimana itu Iya, tergantung maksud gua. dari ceritanya juga, Mak. Oh gitu. Jadi produksinya ngomongin apa? Even sebenarnya kalau kita ngomongin filmnya bisnis pun, dia juga serius untuk ngegarap peran-peran aktor-aktornya. Gitu nggak sembarangan juga gitu. Tadi lo kan mau nyambung masalah kenapa film itu juga sebenarnya bisa bedain bisnis sama seni atau enggak gitu kan. Pada dasarnya film itu adalah bentuk propaganda. Sepakat gua. Dari dulu. Propaganda itu apa? Sama dengan bisnis. Jadi memang sebenarnya itu memang medium art, medium seni yang berkembang gitu ya. Tapi lama-lama dijadikan propaganda. Karena dulu pun si White Brothers itu yang bikin kereta yang Iya. frame pertama kali itu sebenarnya untuk mengejutkan penonton kan. Yes. Bahwa gambar tuh bisa hidup. Sampai penontonnya tuh keluar dari bioskop saking kaget di, oh ada kereta datang gitu kan. Itu sebenarnya udah dibikin propaganda gitu. Tapi itu masuk mediumnya seni. Oh. Jadi ini jalan berbarengan. Nah ini yang kadang-kadang orang-orang tuh suka kayak, masa sih bertarung antara ini, enggak ini seni, ini bisnis, enggak. Even film festival pun Sama ya. itu juga bisnis. Tuh, Daging bro. banget nih omongannya. Daging. Nah habis itu ikuti kelas saya Di tahun bengkel. depan. Jadi kita sebenarnya mau jadi aktor apa mau jadi pebisnis? Nah itu balik lagi ke kalian nih. Kayaknya harus dua-duanya nih. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya karena seorang aktor itu harus ngerti bisnis loh. Betul. Bisnis menjual diri. Enggak kita. Bener. Kita tuh cokolingan. Kita tuh dulu cokolingan. Panggilan. Panggilan. Copanggilan. Bahkan bukan di depan layar juga ya, di belakang layar pun kan pasti copanggilan juga. Ral, Kok agak-agak ambigu ya? copanggilan. Kok ada job, ada Iya, film, iya, iklan, ada job gitu. Datang maksudnya. memperganteng diri gitu kan. Dipilih siapa? Persis. Gitu. Nah, untuk Bang VJ. Kenapa Bang VJ Pokoknya. Papa Iya. J. Papa J. Popa Oh, Papa J. Opa aja. Pepper Lunch? Makanan dong. Kok banyak berubah-berubah namanya gitu ya? Senangnya banget ya kalau orang ya. Papa J, kenapa Anda itu meninggalkan dunia Film. film? Oke. Wah panjang nih. Episode berapa nih nanti? Ya, karena buat kita yang baru kan, Kenapa ya? Iya, Bener-bener ada curiosity gitu kan, ada kenapa gitu kan. Ya. Papa VJ kan Aduh. udah lama melintang di dunia perfilman kan, nggak sehari 2 hari kan, 3 hari kan? 2,5 lah. Iya Bungkus. gitu. Maksudnya 2,5. ya kita juga jadi mikir, maju mundur kan, maju mundur cantik. Banting setir lah. Ibaratnya Iya, banting banting setir. setir. Kenapa Iya. tuh banting setir? Karena ada sesuatu yang Nggak, ceritanya tidak nggak apa-apa, cerita. Nggak bisa. Bahaya. Ini Lama. ada sesuatu yang tidak bisa dipublikasikan di sini. Propaganda. Oh, kalau propaganda mah itu udah lumrah ya. Bahkan dulu aja kenapa adanya film Rambo. Padahal kan yang menang Vietnam. Yes, Dengan yes, film Rambo, jadi Amerika seolah menang. Wah iya itu. propaganda. Nah, bener-bener. nih mumpung ini ya, sedikit aja gue intermezzo. Kenapa zombie itu dibikin kayak, tahu nggak ceritanya? Zombie itu kayak dibikin musuh banget.
Ini gue gak tahu bener apa enggak. Gue pernah itu cerita. Islam kan? Iya. Sebetulnya. Yes. Itu cerita Islam. Islam Brazil. Yes. Karena film Ada orang-orang Brazil tuh yang maksudnya orang Islam Brazil yang perang gitu. paham. Dia gak mati-mati bos. Maksudnya itu ya. Yang zombie. Nah makanya bilang zombie. Tapi film itu diputar balik kalau zombie itu jahat. Bahasa zombie. Itulah propaganda Ya ya. propaganda, Terus bisa ya. propaganda ya. Balik lagi ke situ kan. Karena zombie itu bisnis. Ya. Orang seneng nontonnya. takutin. Anak gue juga tiap malam menyuruh gue jadi zombie. Pak boleh gak menjadi zombie? Oke lanjut. Bang Titi. Lanjut boleh. Kenapa gue tadi akhirnya meninggalkan dunia industri film? Gitu kan ada beberapa faktor. Terutama gue punya anak-anak pada akhirnya. Gue lebih ke mikirin ke anak-anak gue ketika gue bikin film. Tapi film itu maaf banget. Tisu. Enggak gini. Gue selain ke anak, gue udah mulai berpikir karena ternyata bagi gue yang suka bikin nulis, bikin film gitu. Ketika kita bikin sesuatu itu kan dipertanggungjawabkan kelak nanti. Jadi ketika gue takutnya ketika bikin film ini tidak benar atau propaganda begitu, terus anak gue tumbuh digital kan selalu ada Jejak Pak. digital. Selalu ada. Nah makanya gue sekarang beralih ke kenapa dunia digital karena buat gue gampang bikinnya dan anak-anak sekarang handphone. Kalau gue bikin film di TV gitu aksesnya dan berarti kata susah buat gue nge-share cerita gue Pak. Tapi kalau sekarang ke digital gue bikin film yang bertema-tema kebaikan sebenarnya gue buat nabung bukan cuma bisnis doang. Ini nyambung. Buat Ini nyambung nabung nih. ke Enggak sorry bukan. nanti. Ini nyambung ke teman kita. Kenapa dia belum merit? Oh gimana tuh? Ya karena dia masih mau dunia. Oh. Lu ngomong sama tiga orang loh. 3 orang loh ngomongnya. Iya loh, ayo. Iya loh. Lo. Ayo lo. Apaan 3 orang? Belum merit. Lo. Bukan lah. Lo gak ada Gue belum selesai ngomong. Oh iya. Oh ya oke. Biasain teman-teman ya kalau orang belum selesai ngomong jangan ditelan mentah-mentah. Iya. Kita denger ngomong. Oh iya betul. Ini yang terjadi Jangan di negara potong. Konoha ini. Dipotong-potong gitu kan. Berantem. Viral deh. Buku selesai enggak nih? Oh Ya boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Belum. Enggak selesai itu Pak. Kan dia tadi bilang dia kenapa selesai di film karena dia takut nanti anak-anaknya gimana ninggalin kasih. Oh, Kenapa oke. dia belum nikah? Karena dia masih main film. Jangan nikah biar dia nanti nggak mempengaruhi ke anak-anaknya. Oh, gak ada beban itu. Iya. Bener gak? Dia bingung jawabnya. Bener nggak? Dia bingung jawabnya. Dia bingung jawabnya. Jujur gue tuh gak kepikiran ke sana sih. Oke. Oh enggak salah gue. Karena bagi gue Ini tentang point of view doang kan ya? point of view. Pandang. Kalau gue emang terjun bebasnya di seni. Yes. Gue seniman. Jadi memang bagi gue art itu apapun memang bentuknya seni. Betul. Gue nggak memandang Ya, lo- ini harus gimana dan gimana. Ya lo menarik di point of view lo lah. Ya, itu Iya, point of view. karena menurut gue mau bikin film pun sebagai sutradara, gue sebagai aktor pun, gue tetap meninggalkan jejak digital gue sebagai seniman. Iya. Betul. Karena lo Gitu. suka dengan hal itu kan. Iya, karena gue ya kalau gini ibaratnya ketika lo milih sesuatu, lo pasti ada resikonya, lo Iya. pasti ada consequencesnya Iya. gitu kan. Sepakat. Nah gue apapun itu ya gue harus aku karena gue udah terjun di situ. Terlanjur Being an basah. actor itu tuh punya harus sebagai perspektif yang lebar. Betul. Gak bisa lo cuma 1, 2, 3. Tapi bukan berarti gak bisa milih. Iya. Bisa. Kayak ya adalah satu pemain di Indonesia tuh dia sekarang kalau ada adegan sama pacar misalkan. Dia udah punya istri gitu. Dia gak mau ciuman. Ya, koridor, ada koridor. Ada koridornya. Ada batasnya ya. Gitu. Nah itu. Kif, gue nanya bentar. Kif, lu di setelah berapa lama berkarya bisa milih? Kan kalau awal-awal nggak bisa milih dong. Nah, Bentar. Ada sudut pandang lain dulu. Jangan Boleh, Kiva boleh. dulu. Kiva udah ngomong nih. Coba relate dari sudut pandang. nggak apa-apa ngomong. loh, nggak Enggak, apa-apa sudut loh. pandang. Ini Masalah cuma itu sudut nggak pandang. apa-apa. Karena tak lupa lagi. Karena kan di sini gue lama jadi amat gue. jawabnya. Maksudnya gue tadi pas pandangannya si Kiva mengenai udah Awal aku berjumpa. Yuk lanjut. pandangannya Kiva dengan seni dia udah terjun, dia nggak mikirin apapun. Maksudnya udah ambil resiko kan. Iya. Nah maksudnya kalau di dia kan jadi apakah gue bukan nuduh lo tidak mengambil risiko, mungkin dia ada pikiran lebih jauhnya kan gitu. Iya. Jadi ya menariknya di situ aja sih dari sudut pandang yang berbeda di antara kalian berdua kan. Kalian baikan deh. Yang, Oh nggak berantem ya? yang penting kita di Nanti- entertain ya. Entertain. Oke, sama. entertain. Cuman ada banyak di Tapi entertain banyak nanti- lubang. Loba. Jalan. Gue udah nemuin
tema baru ya. Oh, iya, iya. Antara gue pengen bikin tema pro dan kontra. Oke, Wah, berantem Namanya lemparan gitu ya. antara yang udah syariah lah bahasanya Iya. gampang. Syariah best. Mereka kan bingung Sama nih. konvensional Mereka bingung nih. Ini apa nih kan? Maksudnya bahasa simpelnya si Popaje udah syariah, Udah. ini Masih konvensional. masih konvensional. Jadi tapi benar, gue pernah ngobrol sama VJ kan mengenai yang tadi dia bilang itu mengenai konten kreatornya dia gitu. Dia tuh udah straight banget Pak. Jadi misalnya kalau emang seandainya amin gitu ya, misalnya tiba-tiba kau jadi produser atau kayak gimana gitu ya buat produksi sendiri, itu ada penulisan atau apa yang ini dia nggak mau apa melenceng keluar atau dari apa inilah gitu. ya. Istilahnya Iya, nih iya. kalau misalnya mau tatap muka atau pegangan tangan itu nggak bisa. Jadi kalau actingnya tuh nanti nggak bisa tatap muka gini. Ngomongnya. Yang satu juga gitu. Udah nggak boleh. Kan Enggak gitu syariah. juga ya. Oh enggak. Enggak Lu gitu tau juga. Iya. Gue serius banget udah denger orang tadi. Hah? Yang bener. Oh iya begitu. Kan gimana pun juga kita media kan. Enggak, tapi nah itu ini perbedaannya untungnya di film beda sama di sinetron. Sinetron ini gue pernah ngalamin Kif ya, karena gue udah di film iklan sinetron semua nyobain. Ini lucu nih, ada adegan di mana sinetron itu harus tampil cantik. Of course itu selalu Ya, sampai sekarang. dan harus ke kamera. Jadi ngomong ini buat kalian yang belum tahu, jadi di sinetron itu dialog apapun harus ke kamera. Jumping gitu ya. Mau jumping, mau apapun itu kamera. Di film kan kita bebas. Kita mau ngadep belakang kan masih bisa dialog. Oh iya, betul. iya. Nah itu perbedaan nih buat kalian teman-teman ketika nonton sinetron dan nonton film. Kok di sinetron ada suara doang nih dialog, tapi yang kelihatan orangnya lagi jalan. Nah itu masih wajar kan? Iya. Di sinetron gue gak bisa, gue dimarahin bikin begitu. Oh ya? Gue dimarahin pak. Di mana sih PH-nya? Lalu Berarti harus zoom gitu. iya harus muka kalian. Bentar, ini kita berempat mau tahu apa sih PH-nya? tetap. Nggak, Iya. apa ya siapa? Telepon. Gak, soalnya masalahnya gue juga bukan nggak kalau Kau belum pernah sinetron kan? belum. Ah, Tapi ya. gue pernah di Series. FTV yang lo pernah syutingin. Oh. Pernah. Dan gue kapok. Ya. Oh enggak, karena gini, karena gue kan abang gue yang di sinetron kan. Iya. Jadi gue tuh gak Abang lu siapa? Ateng. dia tuh Enggak, dia tuh jelas. udah ngerti dari dulu kan masalahnya gimana sinetron. Nah, gue tuh nggak pernah. Ya. Dan gue tuh nggak pernah dididik latihan drama untuk sinetron. Betul. Jadi begitu gue terjun ke situ, Kaget ya? kaget setengah mati gue. Oh, Syuting sinetron pernah Pak? sekali, Oh. tapi bukan Kapok dia, langsung FTV, tapi FTV Bentar, sinetron. lu syuting apa baju jumping? Baju jumping, kaget gitu. Rata dong rata. Kok agak emosi ya gue. Karena ini dunia lu pak, ini dunia lu. Oh iya, benar. Kalau ini dunia kita, mereka kan pengen tahu. Pengen tahu. Kalau pengen tahu dengerin. dengerin nih. Nah, gue juga benar. Dia main terjun. Iya, jumping. Oh iya. Coba kan pertanyaan dari kalian, pengen tahu nih dunia dia kita coba dengerin. Ya jadi pas lagi gue datang dari jam callingan genset jam 5. Ternyata mereka belum datang. Ya. Emosi. Gitu kan. Terus gue nunggu nih sampai jam 10. Belum Nggak- di-tag? Bukan di tag. Gak ada yang nyamperin gue karena gak ada yang tahu gue pemainnya. Karena gak ada yang tahu gue bukan anak sinetron kan. Gue tau jawabannya kenapa. Kenapa? Lu nggak kurang ganteng. Oh bukan. Oh, bukan. Lebih jahat. Apa? Karena gue gak terkenal. Au. Dulu ya. Oh dia ketawa ya. Dulu ya. Kita mau dulu. sedih. Dia ketawa. Oke, terus Udah Sampai lewat. konsumsinya. Itu adalah pengalaman yang daging banget buat gue. Nah abis itu gue kayak gue nanya tuh ada yang lewat, mas maaf mas gitu kan, saya pemainnya, oh pemainnya gitu, ya udah saya mau nanya, saya di mana, dapat skripnya apa, oh iya bentar, udah ikut saya deh gitu kan, masuklah gue kurang talent, pada kaget semua, oh ini pemainnya, dikasih lah gue, oke kita tag jam 11 ya, itu setengah 11 gue baru dapet skrip, Buset. terus gue kayak, Nadia kan. si anak film ini tuh kayak biasa sehari-hari sebelumnya kan, ini kayak gimana anjing banget nih gue gitu. Nah maksud gue kayak gitu. Itu FTV. FTV. Itu yang di TV ya, Di bukan TV. Jadi nggak ada reading dulu berapa. Gak ada bro, Oke. gak ada. Nah abis itu, gue kan sama pemain-pemain yang lain nih, misalkan nih, mereka dapat skripnya nih, cuman set, oke yuk, gue Ya, gitu. mereka itu dafal atau gimana? Emang gak, baru dapat juga baru sih itu? dapat. Jadi emang mereka udah kebiasaan Nggak pernah reading. Gak pernah reading dan emang ngafalinnya tuh juga mereka bilang udah lu ngerti poinnya aja. Iya. Itu yang Jadi membedakan. improve. Ya itu yang, Kata-katanya. Ya, yang membedakan Ram.
Yang beda itu sinetron kan. Sinetron dengan gitu. film ya. Iya, beda banget. Jadi nanti nih Maksud gua kalau sinetron yang di TV itu dia improve berarti. Nggak sesuai teks banget. Kalau film harus sesuai. ada beberapa produksi yang sesuai teks katanya. Ada apalagi konten sekarang. Oh, konten iya. Lebih jauh dari itu, lebih gila. Oh, oke. Jadi maksudnya gini. Maksudnya konten gimana nih? Peran gila. Dia Jelasin bilang dulu tadi. nih. Maksudnya tadi yang gue lurusin yang Rama bilang itu bukan yang nggak semuanya kayak gitu Ram. Cuman kalau film itu dia lebih Teratur ya? detail. Jadi dia udah mempersiapkan. Ya. Kalau sinetron tuh bisa tiba-tiba gitu misalnya. Bahkan Jadi on ditulis the saat spot. itu pernah. Ada yang lebih parah. Kalau pemain kan kayak dia kan ada waktu nunggu kan kayak tadi kan. Itu kalau bagi pemain yang kurang disiplin kayak dia, untungnya dia film. Di film itu kita diajarin untuk gimana tepat waktu, teratur gitu kan. Tapi sinetron ini lebih parah lagi. Setidaknya bisa nunggu lah. Ya dari jam segitu kalau dia tidak disiplin mungkin dia bisa tidur tadi ya dari nunggu jam set ke sana. Kalau nggak disiplin, untungnya pemain film. Ada ini pemain film, pemain sinetron ataupun kru sinetron, kita terbiasa teratur ya. Enak pemain itu bisa tidur. Kita yang bikin skrip, gue besok syuting jam 7 pagi. Skrip baru muncul jam 4 subuh. Sedangkan kita kan harus tahu isinya semua. Kalau Iya. pemain kan kayak tadi cari poin-poinnya doang. Gue ini aja deh biar cepat. Kita harus tahu dunianya, harus tetap baca. Dan itu bukan sekali baca. Dan Kita tuh lu sebagai apa? Saudara. saudara. Dan itu harus gue punya metode bagaimana cara baca skrip. Dan itu mesti 4 kali baca. Nah ini pelajaran gue buat kalian kalau mau terjun ke dunia acting. Gue selalu punya metode ke pemain-pemain gue. Sekali baca, kelar gue bilang. Harus 4 kali baca. Ada metodenya itu. Gitu. Oh, daging banget. Pusing lah. Gua main sketsa. Iya, aja. Siapa tahu dari sketsa lu main sinetron. Iya, Nah itu dia. Ya gue mau jadi selebgram dulu. Tapi ada satu lagi yang ganjel di pikiran gue ini. Sejak. Bapak Raldi. Iya, Bapak Rama. Bapak Raldi kenapa meninggalkan dunia perfilman? Waduh. Bapak terakhir produser katanya. Ini 4 episode. Gue lurusin ya. Asik. Produser itu kan ada Enggak, lu banyak. bengkok dulu baru kita lurusin. Geriting. Oh nggak boleh dulu ya. Enggak, yang lurusin kita. Takutnya kan kalau terlalu produser banget kan belum ada karyanya. Cuman kan produser itu kan banyak. Ada produser eksekutif. Oh, ada itu dia. produser. Ya, jelasin. Gitu maksudnya. Jabarin. Kenapa? Udah nggak di dunia itu? Belum malah. Hah? Gimana? Belum di dunia produser. Belum. Iya, makanya mungkin dulu ada ada judul lah yang memegang misalnya pimpronya, produser kreatifnya. Jadi produser pelaksana tepatnya. Jadi tanggung jawab atas semua departemen sama judul yang mau digarap gitu misalnya. Semua Atau produksi itu ya. sebutannya line Sampai ke- producer. Bukan. Enggak, itu iya. lapangan ya. Beda. Ah, Produser ini pelaksana. in-house-nya. Kalau di in-house-nya Oh, dia iya, produser iya, iya. pelaksananya. Properly lah. Kalau lain kan dia ada paketan sama si director itu. Dia penjembatanan sebenarnya kalau Iya, line di producer. lapangan. Ya. Ya, yang ke lapangan sama ke kantor. Teman-teman kita nih. Talenta semua. Tapi- Gila profesional dihandal nih. Tapi menariknya maksudnya gue pengen tahu nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu kan. Kan Kiva kan sekarang kan masih di dunia ini kan. Iya. Gitu. Maksudnya Hiburan lah. Lu belum di dunia lain kan. Masih iya benar juga sih. Masih menjalani dunia hiburan ya. Hiburan. Ya gimana Pak Gue Raldi? kadang suka lupa nih. Kalau kita Kalau udah dikepotong kayak Rama. Ketahuan banget umur ya. Jadi apa tuh kan Sebelum ditutup, bukan ditutup maksudnya gue udah berkomitmen belum sama beres ini. Gue berkomitmen sama Angga, kita nggak mau jadi aktor, produser saudara, kita jadi investor aja kayaknya. Itu lebih tepat ya. Berarti sketsa gue tutup dong. Nah, ayo. Apa? Sketsa gue tutup aja nih. Kalau Oh, mau enggak. kan. Enggak, gitu kan sambil cari investor. Oh, kirain. Sketsa sama Coba Bapak silakan lanjutin. Ya boleh ya. Nggak, maksudnya teman-teman mungkin pengen tahu kan. Maksudnya gimana sih Gif cara bertahan di dunia entertain itu? Loh kok kan lu dulu jawab tadi jadi produser apa? Ini kenapa gua kira- kita bikin podcast bapak-bapak ini akibatnya. Kosong, kita kosong. Lupa. Enggak, kalau itu gue pertanyaan Rama mungkin enggak daging kayaknya. bukan nggak daging tapi udah yang keras banget. Alot. Salah, itu salah digoreng. Itu salah masak. Salah olah, salah. Pertanyaan gue tuh sebenarnya bukan bahaya maksudnya. Apa? Bahaya di dunia pas gua gitu. Enggak juga sih. Enggak usah lah. Justru kita mau ngebalikin kalian. Kalian sebagai pengamat penonton selama ini gimana? Enggak, kau. Kalau maksudnya ngomong lihat dari apanya nih? Maaf Dari ya, actingnya. maaf gue potong. Nih dari semua pertanyaan gak ada yang jawab loh.
Ini lompat bingung. Menghindar mulu ya kayak baja ya. Coba balik lagi. Agak tadi agak. Kan dulu kau bertahan dulu tadi. Kau juga nggak konsisten. Suruh dia, suruh gue, suruh dia. Sama aja. Omong kosong. Coba Angga dulu, gue pengen tahu. Kan kalau dia pengamat ya, kan kalau kita ngelihatnya kan cuman dari hasilnya ya, nggak pernah ngelihat prosesnya. Proses ya. Jadinya memang kan kalau di TV itu kan memang kalau gue sih lihatnya kameranya zoom banget gitu doang udah. Nah kalau di kameranya film lebih wide, lebih kayak lihat suasana kelihatan. Landscape. Nah, kalau gue sih cuma lihatnya kan kalau kita orang awam lihat hasilnya doang ya. Kalau gue sih melihat dari situnya doang. Maksudnya karena kan nggak tahu prosesnya, nggak tahu apa, kita nggak tahu sama sekali. Kalau gue cuma hasilnya, kalau gue cuma bisa bedain itu doang sih. Kalau Oke, terakhir lu nonton film Indonesia apa? Bangun hargain Kalau dong Angga menurut ngomong Gua belum. Belum. Ibu, filmnya Kiva. Wih. Oh iya, benar. Yang nggak tidur itu kan. Enggak dong. Buat teman-teman di luar sana tonton filmnya Ibu Kiva. Udah turun. Udah turun. Next filmnya Rama. Amin. Oke, Celah, amin dan Mas dalam Rama, hati. gimana tadi Bapak Rama mau ngomong apa? Pertanyaan tadi apa? Mas? Sebagai ini kan kau mau berkecimpung ke dunia entertain kan Ram, ya kan? Mudah-mudahan kau bisa jadi aktor kayak Kiva. Nah, gue kemarin tuh gue talenta dia Pak. Makanya gue coba dengan sketsa-sketsa pendek. Gue pengen tahu artikulasi dan reaksi dia. Nah, Sedap. Ram, Ya. jadi gimana tuh? Kalau menurut gua sih gua kayaknya tetap di dunia konten aja, konten kreator. Kenapa? Ini kalau ngomong serius ya. Ya, Vio. Yang gue lihat tadi yang sempat kita ngobrol sebelum kita shoot tag ini kan yang gue bilang Oke. kalau gue lihat sekarang dunia sinetron, gak usah film, kalau film kan orangnya juga itu aja ya, belum ada yang baru. Terus sinetron kayak kalau cepet banget ganti pemainnya ya. Kalau dulu kan bertahan bisa tersanjung tuh bisa sampai 6. 7 lah atau berapa lah, gue gak ikutin banget. Nah maksud gue kalau sekarang tuh kayaknya kita nyebutin dulu gak apa-apa ya. Apa gak usah? Gak maksudnya ada sinetron apalah yang Boleh. ya misalnya kayak yang gue lihat nih cepet banget pergantiannya ya. Balik lagi nih ujungnya nanti ke bisnisnya ya. Kayak ya dulu kan zaman ada ABG. Dulu. Film ABG. Sinetron. Bukan film, sinetron ABG kan. Pemainnya ini ada Anggiran segala macam itu. Udah terkenal kayaknya mungkin dari segi bisnis. Mungkin kayak gue gak tahu nih benar apa enggak. Mungkin kalau dari sisi yang punya PH. Wah ini ntar udah mahal atau apa. Udah ganti cari yang baru. Oke. Bener gak sih? Itu bisa jadi. Bisa Iya kan? terjadi, bisa Iya terjadi. kan? Terus juga ada yang bilang ganteng-ganteng sering gila. Ganteng serigala. Ganteng sering gila. Ganteng serigala kan. Siapa tuh yang itu kan. Wah terkenal semua tuh. Tiba-tiba kan karena udah terkenal mainan hilang. Ganti lagi yang lain. Apa begitu? Oh mungkin karena dari sisi bisa cari aja yang baru lagi. Yang penting kan kalau orang tuh yang penting ada film ceritanya bagus. Orang-orang emang gak penting, yang penting yang dapat. Mungkin dari bisa wah kan kalau orang baru kan murah nih. Kan udah terkenal ganti lagi. Mungkin kan ada kayak gini terus kayak nggak bisa bertahan. Lebih baik gue ya kayak malu aja gue bikin sketsa aja bertahan sendiri. Ya company-nya company kita sendiri kan. Plafonnya sendiri lah. Nggak kalau ikut orang ya jatuh ntar kayak gitu. Regenerationnya cepat banget ya kayak kalau di dunia seperti itu ya. Dan tadi yang Rama bilang itu bukan di film doang Pak. Jadi gue punya Sinetron. pengalaman. Enggak, iklan Pak. Oh iya iklan juga. Iklan belum dibahas loh. Dan ini Iklan gimana nih? Karena ini gara-gara Bapak ini siapa ya? Semuanya tahu loh. Palu gada loh dia. Agak mencurigakan deh. Lu kerja sama Amerika ya? Intel CIA. Enggak ini parah banget. Pinjem ya tadi, maaf. Apa benar. Bapak ini siapa? Alhamdulillahnya gue dulu dibego-begoin sama temen-temen gue Pak. Ketika gue udah lagi muncul-munculnya di iklan, lagi laku-lakunya, gue ngilang. Dibego-begoin sama temen gue, bego kok lagi laku gini-gini nih. Gue sekolah dulu Pak. Ini iklan yang rokok itu ya? Ya denger dulu deh. Yang naik peti kemas gitu. Nah jadi gini. Iya naik motor loncat-loncat. Iya. Ntar kita Nanti tag jangan lupa ininya, ya. linknya ntar Terus kita ya. kirim. Jadi gini Pak, ketika gue iklan itu akhirnya gue dapet callingan sinetron ceritanya. Ya gue kan tipikal orang yang hargain kontrak nih. Ketika di rokok ini gue kontrak setahun. Tapi ada syaratnya, gue nggak boleh peran benci-bencian, gue nggak boleh
peran minum-minuman. Iya, karena Oh iya, kesehatan. ada tertulis lo nggak boleh peran banci-bancian. Yes. Oh, Makanya pas sketsa pada ngiri ke gue semua. Lah kok dia nggak pernah pakai baju banci gini-gini. Punya kontrak gue bilang gitu. Nah, yang lucunya Keren ya Keren. teman kita. enggak, yang lucunya eksklusif. pas gue lagi sinetron, gue di calling lagi Pak, jarak 6 bulan, tiba-tiba J rokok lagi ya? Oh enggak, gue bilang gue lagi kontrak. Enggak, kok disuruh datang rokok katanya. Nah, kan gue kontrak, gue bilang. Ah. Ada bocoran di PH ini sama rokoknya. Gue disuruh datang, gue datang lah. Nah, tapi kan gue lagi kontrak sinetron tuh, kan sinetron lumayan panjang ya. Gue nggak boleh lagi strip kan nggak boleh ada luka gimana. Gue screen test waktu itu harus ditarik di aspal. Pas screen test iklan. Waduh, oh ya? Lucu. Iya, Sampai segitu ya? iya. Karena action lagi kan. Oh Gue iya. bilang, gue lagi sinetron. Gue bilang kalau gue ada luka dikit, gue kena penalti dan gue nggak bisa iklan ini. Gue bilang cuma ngomong gitu doang Pak. Ah. Tiba-tiba nggak di calling, terus orang PH-nya calling, J datang fitting baju besok ya. Fitting baju? Yang mana castingnya? Gue bilang, yang rokok kemarin kok dapet. Yang mana? Gue bilang kan masih kontrak. Nggak sama. Ketemu lo sama yang punyanya, produser yang punya brandnya. Bilang sampai giling, maaf ya kalau mau di 5 minutes to go. Oke. Dia bilang gini, ini anjing banget di PH nih katanya. Kenapa Pak emang? Gue tuh udah pengen lu dari tahun lalu. Tapi yang dimasukin, ditawarin ke si yang punya produk ini aja orang Brazil, orang Amerika lebih murah dari VJ. Enggak, VJ tuh belagu sekarang, main sinetron sekarang. Padahal Oh gue ya? cuma ngomong gitu doang Pak. Tapi emang dunia kita tuh gitu banget. Iklan juga gitu banget. Itu tapi karena jodohnya gue emang jodoh. Gue maunya lu, terserah dia mau ngasih. Iya, ngasih apa. iya. Alhamdulillah bisa rezeki. Pan itu bahayanya di sana. Bener. Gitu. Iya, jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh gue juga sering banget terjadi kayak gitu. Jangan Kiva mah udah mahal sekarang belagu gitu. Ah, Enggak, Kiva belum mahal tadi cerita mau Berarti kita harus terus agak mengentertain. ember ya mulutnya. Makanya tadi betul kata Rama, kalau kita punya platform sendiri, ya kita kencengin di situ Ya. aja udah. Kita, Iya. kita punya media kita sendiri untuk bisa kita menunjukkan inilah ya. Apakah Betul. Apalagi Tapi ada tapi platform juga tergantung dari masanya kan. Lu harus targetnya tuh kemana arahnya gitu. Iya, Iya, pasarnya iya, kemana? Kita tuh targetnya kemana? ya omong kosong bapak-bapak. Jelas. Oh iya. Ini obrolan kosong bapak-bapak. Ya kita boleh ngalir gitu. Ngalur ngidul boleh ya. Karena kalau kita mundur ke episode sebelum-sebelumnya kan gue bilang gue pengen jadi aktor segala macam, acting. Akhirnya gue spesifikasi lagi ya gue di Konten aja. konten kreator atau sketsa itu aja dulu. Karena plusnya mungkin lebih bebas. Iya lebih bebas. Iya kan? Tapi kalau emang terada produser atau yang mau nawarin gue buat main film ya kalau waktunya cocok bisa tidak menutup datang ke kemungkinan ya. rumah. Bisa datang ke rumah. Ya jadi sama aja dong tadi lo ngomong. Jadi tidak menutup kemungkinan, tetap jualan. Kalau ada yang mau Dapur mesti, berminat, Tapi maaf dapur ya. mesti ngebul pak. Pak, tapi ada juga loh. Maksudnya konten kreator itu dia pas ditawarin ke dunia film, itu dia sudah happy di konten kreator. Oh iya, ada nggak mau, ada Nggak nggak mau, Pak. dia. Oh iya iya Jadi iya. ada iya. yang maksudnya kan platformnya beda-beda nih gitu. Jadi ya dia udah nyaman di konten kreator YouTube atau TikTok Ya, sekarang. itu balik ya. lagi ke nyari yang dia nggak mau nyari lebih udah aku segini aja. Ada Iya, kan orang kan yang iya. nyari wah aku pengen cuan di sini, gue pengen ini. Iya betul setuju. Dia bilang ya udah gue udah dapat segini, gue cuma gue yang penting cukup, Iya benar. gue nggak mau lebih. Sedap. kan Semakin bapak-bapak semakin bijaksana. Mobil-mobil apa yang enggak. Belum, tapi belum. maksudnya kan sebenarnya The kita, next episode. kita menghargai lah, tapi ya menghargai maksudnya kayak ternyata dia lebih nyaman di dunia ini, dia lebih nyaman di dunia ini gitu kan. Kan kayak kalian-kalian juga ini kan kayak Kiva ternyata lebih nyaman di dunia film gitu kan. Nggak menutup kemungkinan loh. Gue nyoba podcast, gue nyoba ini konten creator juga menarik Oke. sebenarnya. Iya. Karena kan saya pengen jadi kayak bapak nih, katanya lumba-lumba. Episode berapa? Kalau Nonton ya. Nonton ya lupa ya, nonton ya, nonton ya. Epic banget. Sapu lagi. Jadi gini guys, lumba-lumba. kemarin kita ada podcast, kita mau jadi apa? Misalkan kita mundur lagi, teman kita mau jadi lumba-lumba. Jangan lupa kalau yang belum nonton episode ini bisa lihat ya, di subscribe cari ya. Kenapa lumba-lumba biar bisa? Nah, tonton aja langsung. Gitu, kayak nawarin kelas. Bukan gak jawab. Oh iya. Biar tokennya dapat lagi. Tapi memang sebenarnya permainan ini tuh sebenarnya sama aja sih menurut gue kalau gue lihat sekarang ya, Iya. DJ. Jadi kayak kalau mau ngomongin seni peran nih hari ini kan, gimana prosesnya setelah itu sebenarnya mirip-mirip
Dan kebebasan itu tuh sebenarnya nggak bisa bebas juga ujung-ujungnya Betul. menurut gua. Betul. Karena ketika lo berangkat dari lo pengen jadi content creator, lo awalnya kan bebas. Gue mau bikin ini, bikin itu, Betul. dengan mencoba seni peran gitu kan di dalamnya. Tapi lama-lama tiba-tiba brand datang, gitu kan. Iya. Tiba-tiba klien ini pengen, lo suruh datang ke acaranya dia, bikin konten, sama aja jadinya. Jadi Ada resiko ya? Ada risiko Tetap ada juga, risiko. Ada support tuntutan-tuntutan juga ya. Gue tanya sama lu sekarang. Heeh. Lu kan S1, S2, dosen lah. Rencana mau bikin sekolah acting. Lu kadang-kadang miris gak mikir, wah gue kayak kesalip. Kayak gue kayak percuma udah bikin kelas acting tapi ada orang yang cepet karena dia selebgram atau apa bisa masuk lebih cepat. Nah ini gue bukannya ini ya, Memojokkan ya. bukan memojokkan atau apa. Jadi, Mojokin juga. ya maksud gue, Berantem Itu aja realita kita ya. berantem. Karena itu realita ya. Kim, iya ya? realita. realita yang seperti itu. Makanya maksud gue tuh ada gunanya gak sih ya, ibarat tuh kita udah sekolah capek-capek, kita gak usah ngomongin acting ya, kayak kita udah sekolah tinggi-tinggi kayak gue lah, satu-satu. Tapi ada orang yang pakai ordal dia lebih cepet karirnya atau apa, kayak gitu kan. Nah, Iya. sama juga di dunia acting seperti itu kan. Ada kayak ini dia model catwalk, ada sekolah model, ikut sekolah, tapi belum tentu yang ikut sekolah catwalk itu bisa jadi supermodel atau malah lebih yang dia dapat dari acting dulu, dari iklan bisa. Harusnya banyak orang yang kayak Raldi. Dia nentuin pemain masuk apa enggaknya. QC-nya dia. Tuh, maksud gua, kenapa gua bikin OKB ini guys? Oh. Ngerti gak? Ini benang merahnya nih. Oh gila. Cuma kak, kalau Gua tuh sebenarnya orangnya idealis juga. Idealis daripada gua lagi serius nih. dia lagi nyari mana benang merah. Dia tuh diam-diam menghanyutkan loh guys. Guys, bakso bahasa apa yang sebenarnya? Maksud gua benang merahnya itu kita luruskan lagi nih. Iya. Yang mana yang bener. Jangan jadi belok-belok gitulah. Oke. Enggak, tapi enggak gini kenyataannya. Gua ngomong apaan sih? Iya. Lu kayaknya ngantuk ya. Enggak. Pulang ya. Belum curhat. Oh lagi curhat. Iya. Enggak, maksud gua bener gak sih? Enggak. Yang dipikir lucu. Enggak, jangan enggak, iya. Enggak. Kok lu memaksakan kehendak saya? Kamu siapa? Enggak, maksudnya gini. Lu Tapi bener ya yang masuk yang gua pikir itu sempet kalian kepikiran gak sih? benar. Dia jawab tuh. Oke. Gua itu ngalamin banget yang Jangan namanya sampai- keselip lah, diduluin Keselip lah. apa kesalip? Kesalip. Keselip banget itu. Sampai muncrat. Keselip begini. Celana dalam keselip. Lu pakai G-string ya? Pakai istri. Cemas-cemas celana masuk. Aduh, ngeri gua. Lanjut. Oh iya, iya. Pipa ketawa agak jauh. Iya, karena suara gue gede banget. Keselip. Ketawa lu gede banget. Ngerti kan kayak kenapa itu. kita bikin podcast ini? Ya ini kegoblokan masing-masing. Enggak, gue dari tadi benang merahnya itu loh. Nemu gak? Belum nemu. Kebetulan buta warna misalnya udah. Enggak, tapi enggak. Maksudnya itu tuh akan selalu ada tapi. Gue selalu dikasih tahu. Mau lu dari selebgram, lo mau dari influencer masuk ke acting sah-sah aja. Itu bisnis. Gak apa-apa, gue udah gak apa-apa. Tapi yang bikin lu stay itu satu profesionalisme lo, Oke. kedua dan acting lu bagus atau enggak. Ah, itu Itu dia. yang seumur hidup lu dipakai. Gitu. Karena mau bagaimanapun, dipakai my own eye, pakai mata gue sendiri gitu. Produser itu ngomong bahwa nih anak nih gila ya followersnya banyak gitu, tapi actingnya nggak bagus, Sepakat. nggak terlalu dipakai lagi. Dan itu udah mulai banyak. Sepakat. Tadi gue udah bilang kan, gak semuanya. Tetap Benar. dibagi. Jadi, Cuman yang masuk tuh jangan cuma bersedih. 1-2 orang. Iya, jangan bersedih. Bahkan itu makanya kenapa gue selalu di kelas-kelas gue itu, makanya gue mau bikin sekolah acting, tetap mau bikin sekolah acting, bahwa sebenarnya yang akan dilihat nanti ujungnya itu gimana acting lu tuh bagus atau enggak, lu profesional atau enggak, itu doang intinya. Dan gue punya buku actingnya. Acting itu bukan buat syuting doang. Ah, ini Dijual lagi. nggak? Dijual dulu, ada di link gue. Link ID gue punya. Boleh ceritain dong. No, jadi kalau gue boleh sedikit kasih ini, jadi kayak mungkin semua orang bisa Jangan masuk, sedikit, banyak. tapi nggak semua orang bisa bertahan. Benar. Betul. Wih. Ih, gila. Kepala Pundak, ketua, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. ketua RT kita. Jadi itu rangkuman hari ini ya. Nah, karena waktunya sudah Oh, oke. Gila gak kerasa banget ngomongin nggak gini ya. berasa. Berarti Aduh. mungkin tadi sebagai Lagi penutup dong, juga lagi. ya. Penutup juga. Semua orang bisa masuk, tapi Lagi nggak dong. semua orang bisa bertahan. Betul. Oke. Sampai jumpa di Sampai episode next selanjutnya. episode. Jangan lupa Subscribe. like Like, and comment. comment. Yes.
Mantap. Kisah lama diingat dari pejel sampai warnet. Anak pernah tahu hype kita masih sempat geret kaset. Dulu eksis di tongkrongan, sekarang sibuk cari nafkah. Tapi kalau udah kumpul semua beban ikut pasrah.